Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang sahabat podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Ada sebuah pantun, kuliah hukum bahas sertifikat, dan tanah sengketa daerah Cikini. Assalamualaikum, acara akan dimulai sahabat podcast. Selamat datang kepada Kajari Kabupaten Berau. Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Sahabat podcast, ini perlu saya sampaikan. Hari ini Smart Podcast SMA 1 Berau kedatangan tamu istimewa. Tentunya ini hal yang di luar dugaan kami. Jujur saja ini saya rada deg-degan ya Mas. Kita akan berkenalan dengan orang-orang yang hebat, dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu bahwa kehadiran beliau ini adalah ada sebuah kerjasama dengan Dinas Pendidikan wilayah cabang 6 Kabupaten Berau, dan alhamdulillah terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentunya saya sangat bangga dilihat nih perpustakaan SMA Negeri 1 Berau seperti apa, dan mari kita akan berkenalan dengan bapak-bapak yang luar biasa. Boleh kita berkenalan dulu ya sebelum memulai bincang-bincang sharing kita pada siang hari ini. Silahkan dari Mas Gilang untuk memperkenalkan ke sahabat podcast. Selamat pagi menjelang siang. Menjelang siang ya. 19. Ya, perkenalkan, nama saya Gilang Prasetyo Rahman, bisa dipanggil Gilang. Saya di Kejaksaan Negeri Berau sebagai Kasubsi A. Oh, Kasubsi A ya. Di bidang intelijen Kejari Berau. Wah, ini menakutkan nih ada intelijen sahabat podcast. Baik Mas Gilang, sudah asli Berau atau bagaimana? Asli Malang saya. Asli Malang, alhamdulillah. Dan ini di mana bumi dipijak, tentunya kita harus mengabdi di bumi Batiwakal ini ya. Apalagi kan PNS Kejaksaan harus siap. Betul, luar biasa. Terima kasih Mas Gilang. Kita beralih ke Mas Irfan. Silakan Mas Irfan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Irfan Adi Prasetya. Saya adalah Kepala Subseksi B, sama dengan Mas Gilang di bagian seksi intelijen. Saya asli Surabaya. Selamat datang dong di bumi Batiwakal ya, untuk menjalankan tugas negara ya tentunya. Baik, mungkin di sini akan menjadi perbincangan yang menarik, terutama untuk pengalaman peserta didik kami, khususnya SMA Negeri 1 Berau dan umumnya untuk Kabupaten Berau. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti dengan cabang dinas wilayah 6 ini ada sebuah program ya Mas ya, bagaimana program dari kejaksaan ini masuk sekolah seperti itu. Boleh sedikit dipaparkan narasi tentang kejaksaan negeri di Kabupaten Berau, bagaimana untuk melihat untuk ke sekolahnya seperti itu. Dari Mas Gilang dulu atau Mas Irfan? Iya, boleh. Sebelumnya, pada dasarnya sebenarnya kejaksaan negeri Berau itu tiap tahunnya ada Bu. Ada ya. Program ya, namanya itu Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa masuk sekolah. Nah, sahabat podcast, jaksa masuk sekolah. Jadi jangan takut lagi gitu ya. Jadi kita pengen memperlihatkan citra kejaksaan itu nggak cuma nuntut orang. Nah, itu ya tugasnya sidang. Ada lagi yang lain, yaitu jaksa masuk sekolah ini apa sih? Untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Berau untuk menjauhkan dari hukuman. Makanya kita punya slogan ya Pak Mas Irfan ya. Apa tuh? Slogannya itu apa? Jaksa masuk sekolah, kenali hukum, jauhkan hukuman. Oh, jadi kenali hukum, jauhkan hukuman. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Kalau dilihat nih sahabat podcast, lihat wajah-wajahnya Anda tidak menakutkan kan. Nah, ini kejaksaan ini justru melindungi ya, melindungi, mengayomi, dan bagaimana kita ini biar tidak mendekati hukuman gitu ya. Baik, dari Mas Irfan sendiri, selama berapa tahun Mas di Berau ini? Jadi saya di Berau ini sudah 1 tahun 9 bulan. Nah, kalau melihat kalau sudah ada tadi ada slogan jaksa masuk sekolah, Mas Irfan melihat anak-anak sekolah di Kabupaten Berau seperti apa ketika kehadiran jaksa itu hadir di sekolah? Oke. Jadi selama saya dan Mas Gilang ini melaksanakan program jaksa masuk sekolah, alhamdulillah seluruh siswa di SMA di Kabupaten Berau ini sangat antusias sekali. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan itu sehingga membuat kami itu paham, oh ternyata
siswa-siswa ini memang membutuhkan penjualan hukum. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati juga. Iya. Nah ini kalau dilihat dari jawaban Mas yang luar biasa ini tadi Bapak ini Mas, karena memang masih muda nih sahabat podcast. Saya enggak apa-apa ya izin memanggil Mas biar lebih akrab gitu. Terkait dengan program yang sering dilaksanakan oleh Kepala Cabang Dinas di wilayah 6 ini tentang kegiatan program tahunan yang lombanya sadar hukum. Nah, ini guru-guru tuh tertantang juga gitu ya, terutama guru-guru PKN nih, karena menuntut anak-anak itu satu berinovasi, berkarya, tapi tidak takut. Tetapi pada kenyataannya ketika lomba ini sinergi gitu, ketika jaksa masuk sekolah jadi anak-anak tuh mengurangi bisa depresi ya, bukan depresi, lebih ketakutannya, lu saya akan berhadapan dengan dewan juri dari Kajari dan Kajati gitu ya. Nah ini kan menjadi permasalahan, meskipun secara mental anak-anak ini siap, tapi dia secara globalnya kan tidak memahami bahwa ini bukan sebuah ketakutan ketika menghadapi berkaitan dengan kalimat jaksa gitu, seperti itu. Nah kalau dari mas-mas ini tadi kan ada yang bagian A, bagian B, yang membedakan itu apa? Kalau perbedaannya ya antara A sama B itu tupoksinya aja. Tupoksinya saja ya. Kalau umumnya sama aja ya, tujuannya di sama ya. Juga sama aja, intelijennya. Terus tadi Ibu juga mengatakan terkait tentang duta pelajar sadar hukum ya. Nah, sebenarnya setiap siswa-siswi yang ikut lomba duta pelajar sadar hukum sebelum di pertandingan di provinsi kan di kabupaten dulu. Ya. Di kabupaten ini sebenarnya sebelum mereka bertanding sebenarnya nggak apa-apa, datang aja ke kejaksaan. Gitu ya. Sharing-sharing, ada masukan apa enggak tentang programnya gimana. Jadi biar sama-sama nanti pada saat dipresentasikan di depan Kejati sama Kejari itu biar enak juga. Betul, alhamdulillah. Gitu. Kita asli sebenarnya terbuka sih. Terbuka ya. Cuma kami ini lah ya, segan. Ya, segan takutnya itu. Yang kami inginkan sebenarnya datang aja ke kantor, enggak masalah. Enggak usah takut. Kita juga menerima kok. Nah, kemarin nih SMA yang lain juga seperti itu ya, datang juga. Nah, ini mungkin program buat kami insya Allah nanti ke depannya ini masukan dari apa ya, dari mas-mas ini membuat tergelitik juga nih bahwasannya nanti anak-anak disiapkan 1 tahun ini untuk menghadapi 2024 gitu ya. Kadangkala kita ini Mas kalau sudah melihat ruhnya ini tuh kata segan itu memang itu yang menjadi penghalang gitu ya. Satu itu, kedua belum apa ya, belum terlihat seolah-olah kejaksaan ini dengan kita ini dekat gitu ya, bersahabat gitu, karena itu kayak ada apa sebuah dinding yang takut ya gitu, seperti itu. Nah baik, kembali kepada program-program selain jaksa masuk sekolah nih untuk yang disampaikan ke masyarakat halayak umum mengenai kejaksaan negeri di Kabupaten Berau apa saja gitu. Pastinya kita banyak sih sebenarnya banyak ya program-program, apalagi di kejaksaan kan ada 4 bidang kan, ada 5 maaf sebelumnya, ada 5, ada barang bukti, terus ada pidana umum, pidana khusus, intelijen, sama satunya perdata dan tata usaha negara. Jadi masing-masing bidang itu memiliki programnya masing-masing. Kalau di bidang kami di intelijen ada apa aja Pak Mas Rizwan? Jadi di bidang intelijen ini selain jaksa masuk sekolah, untuk terkait kepada penyuluhan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Berau, jadi kami ada program jaksa menjawab. Nah, jaksa menjawab ini kami juga punya podcast. Siapa gitu ya. Kemudian kami juga ada program terkait penyuluhan hukum juga ke masyarakat. Jadi kami membuka stand, misalkan di fasilitas umum seperti di tepian atau seperti apa. Jadi kami apabila ada masyarakat Kabupaten Berau yang membutuhkan seperti pemahaman terkait hukum atau ada peristiwa atau apa permasalahan hukum, itu bisa langsung ditanyakan ke stand kami. Menarik ya. Menarik, dan ini sahabat podcast ini terutama nih bagi anak-anak peserta didik yang Kabupaten Berau lah ya menonton ini, silahkan merapat, dan ternyata mereka itu programnya keren dan welcome sekali. Dan tadi ada dari Mas Gilang berbicara masalah program boleh anak-anak ini disiapkan. Siapa tahu nanti ke depannya ya Mas ya. Tahun depan udah mulai ada pengumuman untuk duta pelajar hukum, terus kan dari per sekolah kan nanti akan ada karya tulis ya. Ya, karya tulis betul. Ya, dari karya tulis itu selesai, nanti program-programnya apa aja sih yang ingin ditampilkan. Nah, itu sebelum hari penjuriannya. Itu bisa langsung aja datang. Boleh ya itu ya. Alhamdulillah. Kita terima
Nah, ini informasi yang paling penting nih disampaikan, bukan hanya untuk SMA 1 saja. Silakan sekolah-sekolah yang mengikuti, bagi Bapak Ibu pembinanya bisa sharing dengan Mas Gilang, dengan Mas Irfan, karena program beliau itu ternyata sangat merakyat dengan kita ya gitu, terutama khususnya di Kabupaten Berau. Terus tadi terkait saya menarik ya, karena ini ada curhatan siswa saya yang memang dia itu tergerak ingin mengambil jurusan hukum di UI. Jadi kemarin itu mata pelajaran apa saja yang harus dia siapkan. Bahkan kemarin itu ada lomba-lomba di MPR RI, dia mengikuti. Nah Mas tadi Mas berbicara masalah apa saja sih yang ada ternyata banyak ya. Jadi yang harus disiapkan itu anak-anak itu mungkin materi pelajaran seperti PKN ya, matematika wajibnya juga ya. Terus apalagi nih pengalaman Mas Gilang sama Mas Irfan selama di perkuliahan? Ini open kuliah kan pasti iya S1 hukum gitu ya kan, apapun yang penting S1 hukum. Tapi kalau untuk yang SMA ini kan kurikulumnya baru, ya kan kurikulum merdeka. Ya, jadi kami betul. Tahu kalau saya sendiri kemarin pas SMA itu ngambil IPS ya. Ya betul Mas, karena kemarin saya juga ada arahan ke wali saya sendiri, ayo coba kamu nambahkan mata pelajaran ini yang memang berkaitan seperti sosiologi gitu ya, PKN-nya, tambahan-tambahan secara eksternal kan tetap ada tes ya seperti itu. Jadi memang harus dengan kurikulum ini justru kami ini membutuhkan, siapa tahu karena kan kita program pemerintah dengan kurikulum merdeka ini menuntut guru juga harus berinovasi. Nanti siapa tahu Mas Irfan, Mas Gilang bisa jadi narasumber di kami gitu ya kan. Karena memang kita menciptakan bagaimana bakat minat si anak ini kan dalam satu kelas saja beda-beda Mas. Ada yang ingin ke hukum, ada yang memang kedokteran, ada yang ingin jadi guru gitu kan. Kita sebagai yang membimbing ini harus pintar-pintar juga mencari teman yang memang betul-betul yang sudah ini yang sudah nyata bukti gitu. Jadi nih sahabat podcast ini sudah nyata bukti yang memang bekerja untuk negara dan siap ditempatkan di mana saja gitu ya kan. Nah, ada tidak pengalaman yang menarik baik positif maupun negatif selama bekerja, terutama menghadapi hukuman gitu. Nah itu kan menarik, karena kalimat hukuman ini berat ya. Bagaimana Mas Irfan? Pengalaman positif negatif. Iya. Negatif dulu, positif dulu nih. Boleh positif dulu lah, biar bahagia dulu. Positifnya itu kami mempunyai pengalaman yang banyak ya, jadi terkait dengan beberapa perkara di tiap daerah itu berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Jadi pemahaman dari tiap perkara itu tiap daerah berbeda-beda sehingga kami banyak belajar, sehingga kami banyak pengalaman. Dan kemudian positifnya itu kami mempunyai banyak teman, jadi bisa berteman dengan siapa aja, sharing orang dengan siapa aja, itu asik ya. Itu asik banget ketemu sama orang-orang, apalagi bisa memberikan penyuluhan. Iya betul banget. Dan ini mungkin sebagai media informasi penyuluhan, alhamdulillah kami juga difasilitasi oleh cabang dinas wilayah 6 ini luar biasa untuk dunia pendidikan di Kabupaten Berau. Makanya begitu ada informasi seperti ini saya sangat senang gitu. Karena bisa satu, anak-anak itu selama ini kan keinginannya tuh banyak Mas. Ketika ada sharing seperti ini, saya yakin ini akan menjadi penyemangat anak-anak yang memang mau mengambil jurusan hukum gitu ya. Jadi sudah tidak gagal paham lagi dan tidak takut lagi. Bahkan sekarang ini ternyata sudah kejaksaan ini masuk sekolah loh gitu ya. Ini dari Mas Gilang, siapa tahu ada pengalaman yang berbeda lagi di Kabupaten Berau. Pengalaman paling terkait sidang aja sih. Sidang ya. Beberapa kali aja seperti tahun kemarin kan ada perkara pembunuhan juga. Ya, seperti itu sih Mas, ini kan kita tertantang juga gimana membuktikannya. Selama 1,5 tahun di Kabupaten Berau untuk kasus-kasus perundungan, bullying bagaimana? Kalau bullying di Kabupaten Berau sih minim ya. Hampir nggak ada, tapi lebih banyak keperlindungan anak. Seperti kayak pencabulan, terus mohon maaf ya, masih persetubuhan di bawah umur ya. Kan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu untuk kategori anak itu kan di bawah 18 tahun. Betul. Jadi paling banyak Undang-Undang Perlindungan Anak terkait itu sih. Iya. Makanya ini kami dengan program, kebetulan sekolah kami itu banyak mendapatkan predikat tema dari kewirausahaan. Nah ini yang terbaru kemarin sampai alhamdulillahnya SMA 1 mewakili dari
Kalimantan Timur, tingkat provinsi juara 2 untuk sekolah siaga kependudukan. Nah, ini berkaitan dengan keluarga juga nih, kejaksaan dengan ini, karena saya yakin tematik sekolah siaga kependudukan ini untuk melindungi juga biar tidak tadi mendekati hukum gitu ya Mas, karena memang kalau melihat dari perjalanan tadi kalau untuk bullying mungkin berkurang ya, tapi yang itu, nah ini edukasi yang tanggung jawab yang besar ya kepada masyarakat, karena para pelaku ini bukan orang anak-anak gitu, banyaknya orang tua. Nah ini kan menakutkan gitu. Perlindungan keluarga itu harus benar-benar kuat kan gitu. Pertama kali itu kan dimulai dari keluarga. Nah, ada masukan bagaimana untuk tim kami sebagai ibu-ibu rumah tangga nih, terus bapak-bapak juga yang bekerja gitu, terkait anak-anak yang ibaratnya tuh sekolah itu sebenarnya dengan guru itu paling banyak kan jamnya, dari jam 7 sampai jam 4 contohnya seperti itu. Ada masukan nggak untuk bapak ibu di rumah, baik pun bapak ibu guru di sekolah gitu, terkait hal-hal yang terjadi kasus lapangan ini gitu, untuk melindungi anak seperti apa gitu kan. Memang ini kayak mudah gitu teorinya tapi sulit ya, karena kalau sudah memasuki ke daftar hasil itu catatan kan itu di luar dugaan ya Mas ya, di luar dugaan. Bagaimana nih untuk kami ini, karena kalau sudah terjerat hukum ini kan berat ya, berapa tahun itu Mas? Wah, itu bisa sampai di atas 15 tahun 15 tahun kalau untuk pelakunya kan, karena banyak-banyak untuk pelindungan anak kan pelakunya orang dewasa. Nah, jadi kalau menurut kami ya, saran kami itu untuk para anak-anak ini sebenarnya orang tua itu lebih sering berkomunikasi lah, itu yang penting. Maksudnya tiap pulang sekolah apa gimana itu diajak ngobrol lah. Jadi anak-anak ini mau cerita ke orang tuanya seharian ini ngapain, lagi ngapain aja, sama siapa. Karena dari semua kasus yang saya tangani itu si anak itu nggak mau cerita ke orang tuanya. Itu ya. Iya, jadi diem murung. Jadi kan orang tua bertanya ini baru ketahuan sih, gitu ya. Ada apa sih ini sebenarnya anak ini kok diem? Akhirnya dipaksa cerita lah, akhirnya ketahuan lah kalau ternyata habis ada kejadian seperti itu. Iya, baru mereka lapor ke kepolisian. Seperti itu banyak-banyak. Luar biasa ya, menakutkannya gitu. Maka tapi sekarang kan yang lagi viral itu kan bullying. Bullying ya, betul. Lah saya lihat di beberapa sosmed itu bullying antar sesama siswa. Lah, itu yang juga lebih diperhatikan lagi, karena kan sekarang kan kayak sekolah kan juga nggak seketat kayak dulu kan. Dulunya nggak bisa lah. Iya, betul. Yang keras seperti dulu. Betul. Kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi gimana biar si siswa-siswi ini nggak terlalu kalau bahasa Jawanya itu kebablasan lah. Jadi sampai mukul, kemarin sempat dipukul kan itu ya, sama siswa itu dipukul, ditendang, kan kasihan juga. Mas, kalau untuk pasal bullying ini kalau sudah kejadian itu berapa tahun? Nah, kalau karena ini bullying kan kalau kemarin kan karena sesama anak ya, jadi masih di bawah 18 tahun ya. Jadi mereka menggunakan sistem peraturan itu pakai sistem peradilan pidana anak. Pidana anak. Ya, jadi itu setengah dari pidana yang sesuai pasal. Jadi pasal kan kemarin pemukulan ya, itu maksudnya kan 351 KUH pidana. 351 KUH pidana itu kan 5 tahun ancaman hukumannya. 4 tahun, maaf 4 tahun. Jadi kalau masuk ke sistem perlindungan anak karena ini pelakunya anak, jadi dikurangin setengah dari ancaman hukuman, jadi 2,5. Jadi maksimal 2,5 lah untuk ancamannya begitu. Iya. Untuk kasus perkelahian mah jarang ya, Mas? Perkelahian paling sesama dewasa. Sama dewasa aja. Dewasa ya maksudnya. Baik, kalau melihat tadi program-program kan sudah ada implementasi ke sekolah ini ketika sudah dilaksanakan. Ini di Kabupaten Berau contohnya ya. Ini kan kita sampai ke pelosok nih. Apakah sudah ada rencana contohnya ke SMA 14, 15 yang jauh untuk terkait ini gitu Mas? Apa hanya untuk wilayah Tanjung saja? Kalau selama ini masih Tanjung ya, iya. Untuk yang luar kita masih mencari waktu sebenarnya. Iya, betul. Kedepannya tapi akan direncanakan. Akan direncanakan ya. Direncanakan. Karena kan harus nginep dulu kalau sampai betul. Ke luar daerah ini. Mungkin kita akan melihat ini sisi yang sangat positif sahabat podcast di mana
anak-anak kita sebagai pelajar di semua wilayah Kabupaten Berau. Mungkin ada satu yang perlu kita garis bawahi, kita sebagai pendidik tentunya mari kita membuka bagaimana menciptakan inovasi, dan ini Kejaksaan sudah punya inovasi yang banyak, jadi nanti bisa menghubungi, kebetulan hari ini yang di podcast di SMA 1 adalah Mas Gilang dengan Mas Irfan, nanti boleh menghubungi ya Mas ya, boleh menghubungi bagi sekolah-sekolah yang belum terjangkau untuk sharing dengan beliau yang hebat-hebat ini. Jadi harapan kami di sharing hari ini adalah bagaimana anak-anak kita satu mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Seperti ini nih slogannya ya. Baik, untuk sesi terakhir ada closing statement dari Mas Gilang atau Mas Irfan, silakan. Nah ini closing statement sekalian iklan nggak apa ya? Boleh. Sponsor lah ibaratnya. Jadi di Kejaksaan ini sebenarnya bukan cuma hukum aja sebenarnya. Dengan S1 hukum nggak? Ada lulusan SMA juga. Ada ya? Ada. Dan ini mumpung ada penerimaan CPNS yang baru. Wah, luar biasa. Iya. Kan arahnya kemana? Nah, mumpung ada penerimaan CPNS baru, untuk yang lulusan SMA bisa lah daftar ke Kejaksaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Jadi bagian dari kami kan. Iya. Nah, daftar aja, masuk aja ke web Kejaksaan RI, di situ nanti bisa ada pilihannya. Nah, nanti dipilih tuh, sudah ada di webnya ya. Sesuai minat bakat. Iya. Minat bakatnya yang mana? Iya, betul. Gitu. Jadi nggak cuma untuk hukum aja yang masuk, kayak kita kan hukum, tapi ada juga yang lulusan SMA juga. Ya, alhamdulillah. Berarti ini bukan hanya sharing, tetapi ini membuka peluang ya, peluang bagi anak-anakku. Siapa tahu yang sudah lulus, silahkan buka webnya tentang Kejaksaan Negeri ya, Negeri Republik Indonesia. Di websitenya nanti silahkan bisa pilih. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dari sharing ini kita bisa nanti ada sebuah program kerja, dan saya yakin insya Allah kami akan menghubungi dulu guru mata pelajaran PKN di SMA Negeri 1 Berau, dan tentunya ini mungkin dari kepala sekolah juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Irfan, Mas Gilang, dan saya juga mengucapkan kepada cabang dinas wilayah 6, kepada Ibu Hajah Dr. Anda Juanita Sari MPD, dan kepada Kepala Bagian TU Bapak Dr. Ahmadong MPD atas waktunya diberikan kepada tim Smart Podcast SMA Negeri 1 Berau. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Mas Gilang, Mas Irfan. Terima kasih, sehat selalu, semangat menjalankan tugasnya di Kabupaten Berau, dan mohon maaf apabila sharing pada hari ini kita punya waktunya sangat sedikit, kita akan membuka lagi nanti di lain kesempatan. Sahabat podcast, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan tamu-tamu istimewa yang hadir di Smart Podcast SMA Negeri 1 Berau. Selamat siang dan salam literasi.